Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Rizkyat. Kali ini saya akan mencoba berbagi pengalaman saya mengenai fungsi rasional dan dekomposisi pecahan parsial bagian ke-1. Tujuannya diharapkan setelah menonton video ini Anda dapat memahami konsep fungsi rasional, memahami konsep dekomposisi, ada juga yang menyebutnya ekspansi. Ekspansi dari pecahan parsial dari fungsi rasional, lalu menentukan pecahan-pecahan parsial dari fungsi rasional. Yang terakhir, memahami kegunaannya pecahan parsial dalam menentukan integral dari suatu fungsi rasional. Pecahan parsial ini, bahasa Inggrisnya partial fraction. Kalau pecahannya banyak, partial fraction, ada S-nya ya. Oke, kita lanjut. Fungsi rasional itu apa? Fungsi rasional itu misalkan diketahui sebuah polinom ya. Polinom itu dalam X adalah sebuah fungsi. Dalam X berarti ini adalah X ini adalah fungsi dari X dengan bentuk seperti ini ya. Ini pangkat tertinggi A0x pangkat n, A1x pangkat n-1, A2x x pangkat n-2 sampai an dikalikan ini punya x pangkat 0 ini pangkat 1. Karena x pangkat sama 1 jadi tidak bisa ditulis. Nah, fungsi kita misalkan suatu fungsi itu hx itu disebut fungsi rasional jika si hx itu dapat dinyatakan sebagai perbandingan antara polinom px dibagi dengan qx. Oke. Berarti ini bentuknya misalkan C0 x pangkat n ditambah C1 x pangkat n-1 ditambah bla 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 sampai Cn lalu dibagi ini misalkan P ya, P0 x pangkat misalkan dn tambah d1 x pangkat n-1 biar kelihatan konstantanya. Terkadang P itu dijadikan suatu variabel ya, bukan variabel konstan. Sini dn, dimana px dan qx ini adalah polinom dan qx ini bukan fungsi 0. Jadi artinya apa? qx ini tidak sama dengan 0 ya, kan fungsi 0. Kalau misalkan ini 0, berarti ini kan sesuatu dibagi 0 kan satu definisi ya. Oke. Terasa atau tidak tentu ya. Apalagi saya. Jika derajat px lebih kecil dari derajat qx, maka hx adalah rasional sejati. Ya. Saya sulit mengganjal ya. Kalau sesuatu dibagi tak 0 itu intinya dapat di kalkulatornya error. Ya. Itu bisa jadi tak tentu ya. Sesuatu dikalikan 0 hasilnya 0. Ya kan? Atau mungkin tidak terdefinisi. Ya itulah. Apalagi saya masalah matematika dasar sekali itu ya. Kan tidak akan saya bahas di sini. Itu benar-benar saya lupa. Terus kemudian kalau misalkan derajat dari px itu lebih kecil dari derajat qx, berarti dia disebut rasional sejati. Artinya seperti contoh ya. Ini misalkan saya contohnya seperti ini. Kita ingat pecahan ya. Pecahan itu misalkan 2/4. Itu ini
pembilang, ini penyebut. Nah, ini juga sama nih. Ya. Ini sebutnya polinom pembilang. Nah, ini polinom penyebut. Oke. Lalu bisa jadi dia itu ini pembilang lebih kecil dari penyebut ya. Nah, ini disebut pecahan nih. Ini sebutnya bilangan pecahan. Oke. Atau di awal-awal pelajaran kalkulus itu kita dapat dulu itu disebut bilangan rasional. Nah, ini fungsi rasional, ini bilangan rasional. Oke ya. Kenapa dia fungsi? Ya, ini kan bentuknya seperti pecahan. Ya, ada pembilang, ada penyebut, tapi dia adalah fungsi, dan ini pun fungsi rasional. Nah, kalau misalnya derajat dari si pembilangnya itu lebih besar dibandingkan derajat dari penyebutnya, maka si hx-nya itu adalah rasional tidak sejati. Kenapa? Contoh, misalkan 4/2. Ya, ini kan bisa ditulis sebagai 2. Atau 5/2. Ini kan bisa ditulis sebagai 2 ditambah 1/2. Oke. Ininya pecahan, ininya bilangan bulat. Ini bilangan bulat, ini bilangan pecahan. Kalau di bilangan ya. Nah, kalau di fungsi pun sama, fungsi rasional pun sama. Seperti itu. Bisa jadi bentuknya seperti ini. Nanti kita lihat contohnya. Nah, contohnya seperti ini ya. Ini Rx ini sama 7. Itu dia fungsi rasional. Karena apa? Karena si Rx ini bisa dinyatakan sebagai Px per Qx, yaitu si 7/1. 7 ini apa? Si 7 ini yang kalau yang tadi itu P-nya berarti si Cn-nya. Ini si Cn-nya, ini itu si Dn-nya. Ya, mengandung konstan tak saja. Ya, oke. Terus yang kemudian St sama T pangkat 4 ditambah 1 fungsi rasional. Karena apa? Karena dapat dinyatakan sebagai pembagian dua buah fungsi polinom, fungsi atau polinom, di mana pembilangnya itu bentuknya T pangkat 4 plus 1 dan penyebutnya itu adalah 1 pembilang. Ini polinom ya. Polinom pembilangnya adalah T pangkat 4 plus 1, sedangkan polinom penyebutnya adalah 1. Lanjut. Terus bisa jadi bentuknya seperti ini juga. Fungsi dari A adalah 2A kuadrat tambah A tambah 2 dibagi A pangkat 3 tambah 2A kuadrat min A plus 2. Ini disebut fungsi rasional sejati. Ini tidak bisa dibagi seperti yang ini ya. Yang ini. Nah, ini fungsi rasional tidak sejati itu seperti ini nih contohnya nih. Seperti yang ini ya. Ini itu contohnya ini. Jadi S pangkat 4 min 10S kuadrat tambah 3S tambah 1 itu dibagi per S kuadrat min 4 itu bisa disederhanakan menjadi ini. S kuadrat min 6, ini yang bulatnya, ini yang pecahannya atau fraction-nya. Jadi seperti ini ya. 5 dibagi 2. Ini kan kali 4. 4 ini 2. 4 kurangi 1. Itu sama dengan 2 dikali 2 ditambah 1 per tambah 1. Ya kan ya? Ini sisa nih. Sisa. Ya. Nah, ini kalau di
bentuk ke pernyataannya yang ini sebenarnya. Nah, ini cara mencari ya. Oke, ini 2 kali 2 ditambah 1. Nah, darahnya berapa nih? Kan itu 2,5 ya. 2,5 adalah 2 ditambah 1 per 2. Ini 2 ditambah 1 per 2. Semoga tidak bingung ya. Ini sedikit metode. Jadi intinya partial fraction itu hal yang paling intinya itu adalah pemfaktoran. Yang kedua itu pembagian. Ya. Jadi ini akan dilakukan dua hal ini. Pembagiannya yang ini seperti ini. Sekarang ya. Kenapa diperlukan pengurangan fungsi rasional? Yaitu intinya untuk memudahkan penyelesaian integral suatu fungsi rasional. Karena integral itu ada berbagai teknik kan ya untuk mencari integral. Teknik pengintegralan. Ada yang pakai langsung dari rumus. Yang kedua substitusi. Yang ketiga parsial ya, integral parsial. Yang keempat untuk yang ini ya, intinya yang ini ya, langsung pakai rumus, pakai substitusi atau parsial. Dan mungkin ada yang lain-lain. Tapi cara umum yang diajarkan dari SMA kan ini ya. Nah, tapi ini integralnya kalau dia ketemu dengan fungsi rasional. Misalkan dikatakan fungsi rasional hx sama dengan px per qx. Lalu fungsi tersebut dinyatakan atau ditulis sebagai jumlah dari bagian yang lebih sederhana. Itu kan bagian sederhana itu kan pecahan ya. Pecahan. Jadi kalau misalkan kue, misal pizza ya. Nah, ini kan integral nih, ini misalnya sepertinya kan pecahannya nih. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Itu kan 8 per 8. Itu kan sama dengan 1. Misalnya kan nyatakan sebagai 1 per 8 tambah titik 1 per 8. Ini 8 kali kan ya. Ini 8. Ada 8 kali. 8 buah. Nah, itu adalah pecahan atau fraction-nya. Jadi jumlah dari fraction. Jadi kalau integral dari 8 per 8 misalkan ya, dx itu sama dengan integral dari 1 per 8 dx ditambah integral dari 1 per 8 dx ditambah titik tambah integral 1 per 8 dx. Ini pasti hasilnya sama, hasilnya x. Ya kan? Terus cek ya, karena integral itu. Nah, itu cara menguraikannya seperti apa nih cara nih? Ini metode nih. Metodenya itu pertama hasil kali faktor-faktor linear, bisa jadi kuadratis atau yang lainnya. Nah, penjelasannya seperti ini. Jadi kalau misalkan faktor si qx itu kita fokusnya ke si penyebut ya, polinom penyebut. Kalau misalkan semuanya linear dan tidak berulang, ini linear ya, tidak berulang ya. Ini A1, ini A2, ini AN. A1 tidak sama dengan A2, tidak sama dengan titik tidak sama dengan AN ya. Berarti cara memecahkannya itu partial fraction itu adalah ekspansinya itu atau dekomposisi itu seperti ini. Ya. Terus kalau misalkan dia linear tapi berulang, ya seperti ini caranya. Ya misalkan x plus 1, misalkan ini 2x sama dengan x plus 1 kuadrat. Ini cara memecahkannya gimana? Berarti ini A1 per x plus 1 ditambah A2 per x plus 1 kuadrat. Yang dicari adalah ini dan ini. Terus kemudian yang ketiga adalah kalau dia kuadratis.
Nah, kalau kuadratis ini yang tidak bisa difaktorkan, tidak bisa difaktorkan, atau bukan tidak bisa difaktorkan sih, maksudnya tidak linear lah ya, tidak linear ya. Jadi untuk menjadi difaktorkan lagi menjadi linear itu susah. Ya udah, seperti ini aja apa adanya. Nah, dia caranya seperti ini. Di atasnya ada ini hanya konstanta ini tambahkan konstanta dikalikan pangkat x yang terendah, satu pangkat terendah dari yang ini ya, x kan x kuadrat, berarti kalikan x ditambah b, ini pun sama. Oke, kita masuk ke contoh ke-1 di cara ke-1. Ini ada beberapa cara ya. Ini cara ke-1 itu merupakan cara yang metode menyamakan pembilang dan penyebut. Ya. Ini nanti dipecah menjadi A per tambah A per, lalu ini di A1, A2 misalnya. Karena ini linear ya, ini berarti ini X plus A, X plus B lah ya. Berarti ini akan diubah lagi menjadi A1 X plus B ditambah A2 X plus A dibagi X plus A, ini X plus B. Karena ini udah sama ya, ini udah sama, ini tinggal yang pembilang. Maka akan ketemulah siapa si A1 dan siapa itu si A2. Oke, kita lihat langsung. Jadi x min 1 per x kuadrat min x min 2 itu, ini misalkan isi px ya, polinom px, misalkan ini polinom px ya. Nah, dia bisa dibentuk sebagai perkalian dua buah faktor, yaitu x min 2 dikalikan x min x plus 1. Berarti ini kan linear ya, yang ini penyebutnya ini linear, dua-duanya faktornya linear, ini juga linear. Nah, berarti yang di atasnya hanya konstan. Oke, seperti yang saya contohkan di sini. Ini ya, ini akan dipakai di sini. Berarti ini itu sebentar. Nah, seperti cara yang ini, cara yang saya jelaskan tadi. Jadi si penyebut dengan penyebut ini dikalikan, ini dikali silang ya. Silang berarti ini AX plus 1 dikalikan A dikalikan X plus 1, dan B dikalikan X min 2 ini jumlahkan, lalu diuraikan dan dikelompokkan yang memuat X dan konstanta. Oke, berarti sudah sama dengan ini ya. Kalau yang bawahnya tentunya sudah sama, berarti kita fokus hanya ke si pembilang. Si pembilangnya itu adalah x min 1, berarti x min 1 itu sama dengan ax plus bx plus a min 2b. Yang memuat x hanya si ax plus bx, di mana si x ini kan cuma 1 dikali x ya, berarti ini 1, berarti ini a ditambah b. Perhatikan di sini ini tidak saya tulis, ini bisa tulis seperti ini ya, a plus b dikalikan x. Berarti ini itu sama dengan 1. Dan ini ya. Jadi persamaan 1, 1. Lanjut, ini yang min satunya itu, yang konstantanya itu, yang bilangan konstan itu, dia adalah sama dengan a min 2b. Berarti a min 2b sama dengan min 1. Sama 1, 2. Nah, seperti yang pernah dipelajari SMA, ini tinggal dieliminasi.
Kita hilangkan yang mudahnya itu ya si A ya, yang udah sama positif berarti dikurangkan. Berarti ini jadi positif ya. Si 3B ini jadi positif jadi 2. Jadi B sama dengan 2/3. Substitusikan balik ini subs ke 1.1 sama 1.1 jadi diperoleh B-nya itu sama dengan 1/3. Jadi si x min 1 per x kuadrat min x min 2 itu bisa diuraikan atau bisa dikomposisi ke dalam pecahan-pecahan parsial 1/3 dikalikan x min 2 ini awalnya itu kan seperti 1/3 per x min 2 ditambah 2/3 per ini x plus 1 ya bila ini. Oke, seperti ini. Nah ini mudah kan ya, cuma kelihatannya panjang ya, tapi jangan diremehkan cara ini cara dasar. Jadi ini cara paling dasar. Jadi kalau nggak bisa cara yang lainnya, tidak bisa cara-cara yang lainnya, cukup ingat cara seperti ini sudah cukup bisa membantu Anda menyelesaikan masalah partial fraction. Nah, ada cara berikutnya yang cara kelihatannya lebih cepat, tapi belum tentu bisa digunakan di berbagai situasi atau kondisi. Kita masuk ke cara kedua, itu untuk contoh yang pertama itu adalah cara Heaviside ini nama penemunya dan caranya adalah cara cover up. Cover ditutup. Oke, yang biasa disebut ada yang nyebutnya cara cover up aja gitu tanpa Heaviside-nya. Oke, dengan soal yang sama kita akan menggunakan cara Heaviside. Bagaimana cara Heaviside itu? Pertama, kita sama seperti tadi konsepnya. Kalau dia linear tidak berulang, dia linear ini 1, lalu dia 2 tidak berulang, berarti diubah ke bentuk seperti ini. Sekali lagi, ingat kalau ingin bisa menentukan dia linear atau tidak, pertama faktorkan kan si Qx atau si Qx itu apa? Penyebut ya, penyebut ini polinom penyebut. Maksudnya seperti apa? Si Qx-nya itu kan si x kuadrat min x min 2. Bisa nggak dia dibentuk ke dalam x plus a dikalikan x plus b misalkan? Oh bisa. Itu dia x min 2 dikalikan x plus 1. Sama apa beda? Oh ini ternyata beda nih. Berarti dia termasuk yang ini linear dan dia tidak berulang. Kalau misalkan si Qx itu nanti ada kasus berikutnya ya, x kuadrat plus 2x plus 1 ini kan bisa bentuk seperti ini, x plus 1 dikalikan x plus 1. Nah ini linear dan berulang, bisa ditulis sebagai x plus 1 kuadrat. Jadi menyatakannya bukan seperti ini. Oke, yang ini ya. Gitu. Oke, jadi contoh sekali lagi, contoh 1 itu untuk yang linear dan tidak berulang. Cover up berarti kita akan menutupi salah satu faktor untuk memperoleh konstanta di faktor tersebut, di pecahan tersebut ya. Jadi penyebut yang pertama akan kita cover yaitu si x min 2. Nah, kalau x min 2 itu kita cover, berarti kita kalikan ke si polinomnya. Nah, kenapa saya nulis seperti ini? Ini untuk memudahkan nih agar paham bahwa kenapa ini harus ditulis seperti ini untuk menyingkat gitu ya. Menyingkat. Jadi misalkan si px itu adalah bentuknya adalah x min 1 per x kuadrat min x min 2. Oh, tadi kan hx ya, ini bebas saja. Anda bisa menulisnya misalkan mx pun boleh saja. Oke. Jadi cover up yang x min 2 itu adalah lalu substitusikan bahwa x min 2 itu sama dengan 0. Berarti x sama dengan 2. Berarti ini kasih tanda nih.
seperti integral ya. X min 2 dikalikan PX ini bisa seperti ini ya, X sama dengan 2. Dan masukkan X sama dengan 2 ke dua belah sisi. Ya kan? Lihat di sini. Ini si PX-nya ditulis di sini. Oke. Dan yang ini pun yang ininya ditulis ke sini. Kalau X min 2 dikalikan PX berarti dia bentuknya adalah ini adalah ini dong. X min 1 ya. Ini anggapannya kenapa dia dibagi X min 2 itu tidak sama dengan 0 ya. Kalau misalnya dia sama 0 ini seperti ini ya. Ini saya tidak memperdalam penurunan rumusnya, cuman ini saya hanya menjelaskan analoginya, bukan analogi ya. Ini mungkin perlu saya memberikan sumber referensi di belakang jika kalian ingin mengetahui bagaimana penurunan rumusnya. Ini anggapannya bahwa si X min 2 itu sama 0. Jadi ketika dikalikan akhirnya bisa membagi habis, menghilangkan, mengcover, menutup. Soalnya yang namanya ini bisa jadi tidak sama 0. Kenapa? Kalau X-nya 2 kan ini X-nya sama 2 berarti kan 0 dong. 0 per 0 kan oh iya saya baru ingat. Sorry. Jadi ingat ya. Udah lama soalnya. 0 per 0 itu tak dan tuh kalau suatu bilangan per 0 itu tak terdefinisi kan. Kenapa tentu dia 0 sama dengan 10 pangkat 4 dikali 0 juga 0, 2 dikali 0 juga 0. Oh ini kan tak terdefinisi. Bilangan apa yang di bagian itu? Suatu bilangan yang di bagian itu hasilnya apa? Tak terdefinisi. Oke. Ya, jadi kalau yang paham mengenai aljabar atau mengenai bilangan, konsep bilangan di awal, loh kok bisa dicoret? Nah ini jadi di buku-buku ada yang menggunakan ini. Jadi kalau misalkan tergelitik, kok bisa dicoret-coret sih? Nah itu silahkan baca ya rumusnya. Saya tidak akan membahas di sini. Saya hanya menggunakan saja seperti digunakan oleh di buku-buku yang saya acu di sumber referensi. Oke, ini kita coret-coret, akhirnya dia sisanya kan X min 1 per X plus 1 ya. Ini masukkan X-nya sama dengan 2. Nah, yang sebelah kanannya kan yang si partial fraction itu, pecahan partial itu adalah karena ini dikalikan X min 2. Sorry. Ini dikalikan X min 2. Nah. Ya, ini dikalikan X min 2. Kan bisa coret ya. Sisanya jadi A. Sedangkan di sini kalikan X min 2 ini tetap seperti ini. Lalu masukkanlah si 2 ini. Oke. Berarti kan yang sebelah kiri itu menjadi ini sebelah kanan. Sorry. Ini seharusnya tidak saya tukar di tempatnya untuk mempercepat ya. Nah ini ketika dimasukkan kan ini jadi seperti ini. 2 min 1 dibagi 2 plus 1. Nah ini kenapa si B-nya tidak ditulis? Kalau 2-nya dimasukkan ke sini, kan X sama dengan 2 itu adalah X min 2 sama dengan 0. Berarti 0 dikalikan sesuatu B per X plus 1 itu pasti sama dengan 0. Berarti cukup ditulis A saja. Gitu. Oke, dapatlah 1 per 3. Jadi kalau cara cepatnya adalah cukup tulis seperti ini. A sama dengan, kita lihat yang sebelah kirinya, X min 2 dikalikan PX, ini X sama dengan 2. Nah, bisa cukup seperti ini. Ini saya tuliskan untuk melihat bahwa kenapa ditulis hanya seperti ini saja ya, karena ketika 2-nya dimasukkan ke sini, dia pasti akan menghilangkan si komponen B. Oke. Masuk ke sini, sekarang lanjutkan kita cover up si X plus 1.
A-nya dapat 1/3 sama ya. Berarti cukup tulis seperti ini. Ini bisa tulis seperti ini. Cukup ini tuh sama B sama dengan ini saja. Oke? Berarti B itu ini ya. B sama dengan, yang bisa lihat ya. Kenapa? Ketika ini min 1 dikalikan ke sini, dimasukkan ke sini kan, min 1 plus 1 kan 0. Min 1 plus 1 kan sama dengan 0. Jadi tinggal B aja kan. Dapatlah B sama dengan 2/3. Sama. Coba silakan coba sendiri. Pasti akan merasa lebih mudah ini. Kalau paham tentunya. Jadi intinya konsep dasarnya yang tadi ya, menyamakan penyebut dan menyamakan pembilang. Ini ada konsep yang baru yang lebih cepat. Tapi ketika ditanya, ini dapatnya dari mana kok bisa dicoret? Nah itu perlu dipahami lebih cara matematisnya. Silakan baca sumber yang nanti akan saya berikan di sumber referensi. Kenapa dia bisa dicoret? Nah itu ada alasannya. Jadi intinya cara cepat itu diperoleh sebenarnya dengan cara yang rumit. Nah cara yang sederhana itu bisa jadi penggunanya rumit atau lama, tapi ya tidak ada banyak pertanyaan di sana gitu. Oke, sama seperti handphone kan memudahkan, tapi pembuatannya kok bisa kayak gini ya? Nah itu pembuatannya, penjelasannya panjang. Nah jadi di sini saya akan menjelaskan pemakaiannya saja, ya. Oke, sudah sama ya. Sekarang kita masuk ke cek jawaban. Nah cek jawaban benar nggak sama? Ternyata dikali silang ya, ini kali ini, ini kali ini, ini kali ini, ini kali ini. Dapatlah ini. Ya. Nah, maaf. Nah ini aplikasi kasus integral seperti apa? Nah kan pernah bukan kan. Kalau misalkan contohnya seperti ini gimana cara integralkannya? Biasanya kan hanya x min 1 ini dx, terus misalkan kalau enggak ini kan x per 2 min x ya, min x plus c, atau misalkan integral x dx per x kuadrat plus 1. Nah ini ya, kita bisa pakai substitusi dengan misalkan u sama dengan x kuadrat plus 1 du sama dengan 2x dx. Jadi ini di atas bisa diganti du sama dengan du per 2 sama dengan x dx. Berarti kan jadinya ini integral 1 per u du per 2. Jadi 1 per 2 integral 1 per u du. Pastinya apa kan lebih paham ya. Nah, jadi ini tidak lain harus menggunakan partial fraction dulu di ininya, bukan partial integral, bukan integral partial, tapi partial fraction ininya dirubah dulu. Nah, jadi berdasarkan dekomposisi pecahan parsial atau ekspansi pecahan parsial diperoleh seperti ini. Nah, ini dan juga ini kan tinggal pakai rumus nih, 1 per x integral dx itu sama ln x plus c kan ya, 1 integral 1 per x plus a misalkan dx misalkan ln x plus a plus c. Ini tinggal pakai rumus ya, ini rumus kan. Nah yang tidak bisa pakai rumus ya dari sini ke sini, dari sini dapat, masukkan ke sini, baru pakai rumus integral. Oke, gitu ya. Nah sekarang kita masuk contoh kedua, cara 1. Derajat si pembilangnya tetap lebih kecil dari derajat penyebutnya, dari polinom penyebutnya, tapi si Qx-nya itu adalah kuadratis, bukan
linear. Nah, contoh seperti ini. Loh, kok ini X pangkat 3 ya? Kita lihat. Cara satu intinya menyamakan penjelasan dan penyebut. Nah, ini kuadratis nih. Ya. Ini kuadratis. Bisa difaktorkan tidak? Ya bisa, X kuadrat plus 4 sama dengan 0 misalnya. Ini berarti X kuadrat sama dengan min 4. Berarti X sama dengan plus minus akar min 4. Ini imajiner ya, bilangan imajiner ya. Nah, kalau imajiner mungkin di yang belajar kalkulus atau yang belajar real mungkin tidak akan muncul soal-soal imajiner. Tapi kalau yang belajar di matematika tingkat lanjut, yang imajiner bisa jadi muncul. Nah, daripada berhubungan imajiner, lebih baik kita berhubungan real dengan real. Nah, makanya si ini tidak usah diotak-atik. Jadi tetaplah dia sebagai kuadratis. Nah, pecahannya tersebut seperti apa? Tadi kan ada rumusnya tuh. Dia akan berbentuk seperti ini. Yang linear ini kan X plus 0 berarti atasnya cuman konstanta. Yang kalau yang kuadratis berarti di atasnya ada suatu persamaan linear Bx plus C. Oke, dikali silang dapatlah ini. Tinggal ini kan udah sama ya. Ini udah sama, tinggal yang ininya. Ini tuh sama dengan 2x kuadrat min x plus 4. Yang bawahnya udah tidak usah diperhatikan. Ya. Sekali lagi ini sama dengan 2x kuadrat min x plus 4 per x pangkat 3 plus 4x. Ini udah sama. Tinggal yang ini. Nah, ini bisa lihat nih, si 2 itu A plus B itu ternyata sama dengan 2. Dan si C itu ternyata sama dengan min 1. Ini udah langsung ketemu nih, C sama dengan min 1. Si A itu sama dengan, si A itu ketemu 4A itu sama dengan 4. Berarti A sama dengan 4 per 4 sama dengan 1. Nah, tinggal mencari si B kan. Nah, si B-nya itu ternyata A plus B sama dengan 2. Ya. Ya berarti B-nya adalah 2 min A atau 1. Nah, sebenarnya disinilah keunggulan dari yang cara pertama ya. Cara pertama. Jadi ini konsep dasar yang konsep bilangan sebenarnya. Aljabar untuk bilangan. Ya. Tidak usah mempertanyakan berbagai hal, cukup pakai konsep-konsep bilangan. Ini udah masuk akal kan ya. Jadi ya logis untuk memperoleh nilainya. Tapi untuk yang cover up itu mungkin bisa jadi banyak pertanyaan. Bisa jadi di sini kelihatannya lama ya, bisa jadi ini lebih cepat dibanding pakai cover up. Ya. Itu tergantung kondisi. Oke. Lagi kalau misalnya ujiannya itu waktunya mepet, nah itu harus diingatkan kapan harus pakai cover up, kapan harus pakai cara pertama ini. Jadi guys, dapat dinyatakan sebagai ini ya, 1 per x tambah x min 1. Ya, ini si A, ini si B, ini si C. Oke, kita masuk cara kedua. Cover up. Nah, cover up tetap fokusnya kita urai seperti ini. Jadi penguraian seperti ini perlu ya. Untuk antisipasi, kalau misalkan cover up-nya agak ribet, nah udah pakai cara pertama saja. Nah, kita lihat pakai cara cover up. Ini yang kalau cover up ini nggak perlu ini, tidak perlu, tak perlu. Cuman untuk antisipasi saja. Kalau ini ngehang di sini, ya balik lagi ke sini. Oke, jadi sekali lagi ini bisa jadi diabaikan, ini abaikan. Karena kenapa? Ini masukkan ke sini sama dengan 0. Ini cukup, ini A sama dengan ini, langsung saja A sama dengan ya. Kita akan cover up si X, berarti A itu si pembagi si X ya, X itu pembagi si A ya, berarti tersisa A
X dikalikan GX, karena kita misalkan si GX itu adalah polinom ini di bagian ini. Masukkan X kan ini itu X plus 0 sama 0, berarti X sama dengan 0. Masukkan X sama 0, nah masukkan ini, dapatlah dia 0, ya, yang ini ya. 0 dikurangi 0 ditambah 4, di bawahnya 0 tambah 4, berarti 4 sama dengan 1. Nah, kalau kita tidak menulis ini tidak ditulis, pakai cara ini, jadi lebih cepat ya. Tapi tidak selalu loh. Ya, bisa jadi kalau Anda sering mengerjakan soal, bisa jadi yang ini lebih efisien. Nah, itu tergantung lagi. Terkadang cara modern itu ribet gitu ya, enakan cara manual, atau bisa jadi yang otomatis atau cara canggih itu terkadang bisa jadi memperlama proses. Nah, di sini kita ketemu nih cover up X kuadrat plus 4, ini tidak bisa. Kenapa? Sehingga digunakan kesamaan dari pembilang. Kenapa dia tidak bisa? Nah, itu kalau X kuadrat plus 4 itu kan dibuat sama dengan 0 ya, agar ketemu si X itu berapa. Nah, si X itu kan plus minus akar min 4. Ini imajiner. Sedangkan yang dibutuhkan adalah akar-akar real kan. Nah, iya, akhirnya gunakan samaan dari pembilang. Nah, seperti ini lagi balik ke sini. Ya udah, kalau kayak gitu ya percuma dong kita cuman ketemu si 1, ya enggak? Ini aja udah ketemu nih tanpa harus ribet-ribet seperti ini. Ya, udah aja pakai cara pertama. Tapi di sini ini saya memberikan contoh, ya bisa jadi si cover up itu tidak berlaku untuk semua kondisi, itu hanya kondisi tertentu. Hanya fungsi rasional tertentu yang enak untuk di cover up. Gitu. Oke ya, ujung-ujungnya balik lagi ke cara ke satu. Ini berarti kan kombinasi ya. Jadi guysnya adalah oke, masuk lagi. Nah, ini yang tadi aplikasi diintegralnya, intinya ini susah kan ya diintegralkan ya, untuk di substitusi misalkan U sama dengan X pangkat 3 plus 4X, DU sama dengan 2X kuadrat plus 4. Nah, ininya seperti ini, nggak bisa kan, artinya ini partial fraction dan ketemu seperti ini. Ya udah, ini tinggal di menggunakan rumus integral ya. Nah, ini tidak ada lagi partial fraction ya, karena ini kan ini ini pakai substitusi nih, substitusi. Kalau ini pakai rumus ini ya, ke trigonometri. Oke, itu tidak dibahas. Ini cara ketiga, contoh ketiga, cara ke satu. Yang tadi untuk menunjukkan bahwa si cover up itu tidak selalu berfungsi di semua masalah soal. Nah, sekarang kasusnya gimana? Yang tadi yang kuadratis ya. Nah, sekarang kalau misalkan dia linear berulang. Linear berulang contohnya seperti ini, si XS sama dengan ini. Ini biasanya di transformasi Laplace nih. Laplace ya. Ini bidang teknik pun banyak yang pakai transformasi Laplace seperti ini. Ini variabelnya si S ya. Oke, S-7 ini kan, nah kalau berulang berarti ini cara satu menyamakan tersebut seperti ini ya. Ini S-3 nya, lalu pembagi faktor berikutnya adalah S-3 di atasnya, karena pangkatnya lebih kecil dibanding bawah, berarti dia tetap A dan B saja, A konstan saja. Oke, lalu diubah seperti ini ya.
Dapatlah si min S plus 7 itu ternyata sama dengan AS min 3A plus B. Nah, jelas-jelas nih. Si A itu sama dengan 1 dan min 3A plus B itu sama dengan 7 yang kosongnya. Nah, ini jadi tinggal dimasukkan ke sini nih. Nah, seperti ini ya. Dapatlah B-nya itu adalah 4. Jadi si X itu bisa, XS bisa dinyatakan sebagai min 1 per S min 3 ditambah 4 per S min 3 diprodukkan. Oke ya, sekarang pakai cara cover up. Cover up-nya seperti apa? Ingat, kita uraikan seperti ini untuk melihat apakah berfungsi cover up di soal ini. Ini sekali lagi kita langsung ini karena A dan B ini pasti A sama dengan, kalau pengen langsung ya, A sama dengan ini bukan A, ini si B. Kita fokus ke si pangkat tertingginya dulu ya. Ya karena ini kan pangkat kuadrat gitu ya, apa yang berulangnya langsung ya. Si B-nya itu adalah ini ya, min S plus 7 bagi 1 S min 3. Berarti si B sama dengan ini ya, min 3 plus 7 sama 4. Nah, pertanyaan berikutnya, ini yang S min 3 gimana nih? Kan sama-sama ini dimasukkan ini. Nah, katanya di referensi tersebut dinyatakan ini tidak bisa di cover up nih. Gunakan kesamaan pembilang ya, balik lagi dong yang kita tadi kan. Seperti ini ya. Oke. B-nya sudah ketemu nih, berarti A sama dengan 1. Kalau tadi yang cara 1 A dulu sama dengan min 1, lalu ketemu B ya. Nah ini yang pakai cara kedua, B dulu baru ketemu si A. Nah kalau contoh sebelumnya terbalik ya. Nah perhatikan di sini ya, ini kembali lagi ternyata si cover up tidak berfungsi di soal untuk soal lainnya, contohnya untuk soal ini ya yang berulang. Ini aplikasi di kasus integral. Tapi nanti ada contoh untuk yang cover up itu bisa untuk di tahap ini, tahap yang pertama ya, tahap yang kedua ini tidak perlu menggunakan ini. Ini ada cara lainnya nih, ada cara lainnya. Mungkin di video selanjutnya mungkin. Ya. Nah, ini contohnya, ini yang kasus integral ya. Misalkan seperti ini. Ya. Nah, ini contohnya nih, sumber referensinya Purcell sama Kasseus. Nah, ini yang apa? Referensi untuk cover up ya. Cover up. Yang dari sini nih, ternyata di UCVD ada yang di buku pun ada, di buku. Oh ini ada satu lagi sebenarnya nih, ini Pardot Purcell ya, ini di yang buku Lempo ada contoh misalkan yang intinya yang untuk partial fraction itu selain untuk integral itu dia untuk di permasalahan transformasi Laplace. Kenapa? Karena transformasi Laplace itu memuat pengintegralan gitu. Agar memudahkan integralkan tentunya harus ada unsur di sini partial fraction. Jadi terpakai untuk matematika yang lain. Oke, demikian dari saya, semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.